Jemaat sekalian, Salam. Sekali lagi Salam. Kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Yesus menyertai, memberkati, dan menjamu mana muridnya. Ada satu istilah dalam bahasa Latin, mensa Christi. Mensa Christi berarti meja Kristus. Berkunjung ke danau Galilea atau yang disebut juga sebagai danau Genesaret, danau Kinneret, danau Tiberias, itu satu danau dengan 4 nama. Kita akan melihat ada sebuah gereja kecil atau kapela gereja Katolik yang dibangun tepat di bibir pantai danau Tiberias yang diberi nama Saint Peter Pansy atau Gereja Keutamaan Santo Petrus. Masuk ke dalam kapela itu, kita akan melihat ada satu batu besar yang bentuknya agak memanjang, yang letaknya persis di depan altar. Jadi bukan batu itu diletakkan di depan altar, tapi ketika mereka bangun gereja itu, altar itu diletakkan di depan batu itu. Batu itu diyakini sebagai tempat Yesus menyiapkan ikan dan roti di atas api aram saat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya pagi itu di pantai danau Tiberias, seperti yang kita baca pagi ini. Batu itulah yang disebut dengan mensa Christi, sebagai meja Kristus, tempat di mana Yesus menjamu murid-muridnya. Dan orang Israel menyebut jamuan itu sebagai jamuan rekonsiliasi atau jamuan makan pemulihan. Kalau saudara bertanya kenapa ada jamuan rekonsiliasi atau ada jamuan makan pemulihan, maka saudara ingat kembali pada malam itu di halaman pengadilan Imam Besar Kayafas, Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, dan kemudian murid-murid yang lain berlari dan bahkan bersembunyi entah kemana, hingga kemudian Yesus dijatuhi hukuman salib, mati, dikuburkan, tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka jamuan makan di pantai danau Tiberias pagi itu bukan hanya sekedar jamuan sarapan pagi, tapi menjadi jamuan untuk pemulihan relasi Yesus dan murid-muridnya. Sehingga mensa Christi menjadi tempat di mana rekonsiliasi terjadi melalui makan bersama. Jadi itu batu ada di situ. Orang Katolik bangun itu gereja untuk memutuskan batu itu, tapi bukan untuk menyembah juga, tapi untuk menjadi momentum bersejarah. Altar diletakkan persis ke depan batu itu. Itu kapela yang kecil saja. Air danau Galilea justru sampai ke tembok kapela itu. Yang berikut Bapak Ibu, sebelum ritual makan pemulihan itu digelar atau terjadi, kita perhatikan Injil Yohanes menampilkan 2 respon kontras dari para murid terhadap Yesus dalam waktu yang sama. 2 respon kontras, 2 respon yang berbeda dalam satu momen yang sama. Pada ayat yang keempat, pagi itu saat mereka kembali dari melaut dan tidak berhasil bawa pulang 1 ekor ikan pun, ayat 4 bilang mereka tidak tahu bahwa yang berdiri di pantai itu adalah Yesus. Dan karena mereka tidak mengenali, maka waktu Yesus bertanya, adakah lauk padamu? Mereka menjawab dengan datar saja, tidak ada. Karena mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi kemudian di ayat 7, keadaan berbalik 180 derajat ketika Yesus menyuruh mereka untuk tebarkan jalan ke sisi kanan perahu. Dan 153 ekor ikan yang besar tersangkut di jala itu. Lalu seorang murid berkata, itu Tuhan. Jadi ini
yang saya bilang kontas, tadi mereka tidak tahu itu Yesus, tapi kemudian saat mereka sudah tebar jala dan mereka tarik jala itu penuh dengan ikan, seorang murid berkata itu Tuhan. Menurut saudara, kenapa murid itu langsung mengetahui bahwa itu adalah Tuhan? Bahwa itu Yesus? Kita ingat lagi, waktu Yesus memulai pelayanan di Galilea, Dia panggil para penjala ikan untuk dijadikan sebagai penjala manusia di Danau Tiberias. Dan ketika para penjala ikan itu dipanggil untuk jadi penjala manusia, mereka alami peristiwa yang sama persis yang mereka alami pagi itu. Jadi seolah peristiwa ini berulang. Waktu mereka masih menjadi murni penjala ikan, mereka juga pulang dengan tidak bawa satu ekor ikan pun. Tapi Yesus yang hari itu mengajar, setelah dia mengajar, dia bilang bertolak lebih ke dalam dan tebarkan jalan di situ. Dan mereka dapat ikan begitu banyak setelah sebelumnya Simon Petrus berdebat sebagai orang yang lihai mengarungi danau Galilea. Dia bilang sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat, tapi Yesus bilang tebarkan. Dan jala itu tersangkut begitu banyak ikan. Itu peristiwa sama persis dengan apa yang mereka alami pagi itu. Pulang tidak bawa apa-apa, disuruh tebar ke sisi kanan dan mereka menarik begitu banyak ikan. Injil Yohanes bilang 153 ekor ikan yang besar. Itu bukan dejavu, Bapak Ibu. Maka kemudian Mensa Kristi sekali lagi bukan hanya menjadi tempat sarapan pagi, tapi menjadi tempat jamuan rekonsiliasi atau jamuan pemulihan, yakni jamuan pemulihan relasi, juga jamuan pemulihan ingatan akan satu momen tertentu bersama orang khusus, sehingga pagi itu relasi dipulihkan yang didahului dengan ingatan mereka tentang Yesus kembali dipulihkan. Kalau sekarang kita alami hal yang sama, ini tidak lain, ini Tuhan. Yang suruh kita ini pasti Tuhan. Bahwa sebelum mereka duduk makan bersama, mereka diingatkan kembali tentang penyertaan dan berkat Tuhan atas seluruh karya dan pekerjaan pelayanan mereka yang masih sama, yang tidak berubah sedikit pun. Dan momen jala kosong menjadi jala yang berisi penuh itu menjadi jalan pengingat bagi murid-muridnya bahwa Yesus adalah orang yang sama yang menyuruh mereka menebarkan jala pada sisi tertentu di Danau Galilea, dan mereka mendapatkan ikan yang banyak, dan Dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara, Nas pembimbing bilang tadi, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan. Mensa Kristi menjadi meja makan Kristus, memulihkan relasi, memulihkan pribadi-pribadi murid-muridnya, memulihkan ingatan mereka tentang Dia dan penyertaannya yang tidak berubah. Bahwa ketika Dia ditangkap, disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan, itu tidak berarti bahwa Dia selama-lamanya terkubur di situ. Dan juga tidak berarti bahwa kuasanya hilang. Kebangkitannya menjadi tanda bahwa Dia menang. Dan jamuan makan pagi itu adalah tanda penyertaan dan berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Jemaat Tuhan, adakah Mensa Kristi di rumah-rumah kita? Tempat pemulihan terjadi ketika orang-orang bersaudara atau orang tua dan anak yang hancur relasi hidup bersama dan menikmati bukan hanya berkat jasmani, tapi juga menikmati berkat pemulihan melalui hidup makan bersama itu. Adakah Mensa Kristi juga di lingkungan pertemanan kita yang rusak karena kecemburuan dan iri hati, tapi kemudian memutuskan untuk berduduk bersama dan mengalami pemulihan dari kondisi kebersamaan itu. Kebangkitan Kristus itu tanda kemenangan, tapi sekaligus menjadi tanda
tanda pemulihan bagi jiwa-jiwa yang hancur karena kematian. Dan kebangkitan pagi itu membuktikan bahwa dia tetap sama. Dia orang yang sama, yang pernah menyuruh mereka menebarkan jala di sisi yang dalam, dan sekarang menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan dari perahu yang mereka naiki. Kalau ada sesuatu yang mengganggu relasimu dalam rumah tangga, atau dalam pelayanan, atau juga dalam pekerjaan, izinkan Tuhan memulihkan keadaan. Bukan supaya engkau terlihat lemah, tapi supaya kita menunjukkan bagi dunia bahwa kita punya Allah yang kuat, yang telah bangkit dan menang atas maut, dan berkuasa untuk memulihkan setiap hati yang terluka, setiap jiwa yang salah beban, dan menghapus setiap air mata duka cita menjadi sukacita. Berapa banyak kali kita duduk makan dan kita menikmati itu sebagai berkat jasmani, tapi sesungguhnya tidak ada berkat pemulihan bagi sesuatu yang rusak dalam relasi dengan orang lain. Jadi maksud saya adalah kita menikmati berkat bagi jasmani kita, tapi berkat pemulihan itu tidak kita nikmati. Tapi Mensa Kristi mengajarkan kita bahwa di atas meja makan pemulihan atau jamuan rekonsiliasi itu, kita bukan hanya sekedar menikmati berkat untuk tubuh jasmani, tapi mengizinkan juga bahwa Tuhan memberi kita berkat pemulihan atas satu relasi yang kurang baik. Apakah kita juga menggelar Mensa Kristi, meja makan Kristus, dan kita panggil Dia yang tidak menyukai kita, yang membenci kita, atau yang sempat membawa kita jatuh ke dalam pencobaan, dan menikmati jamuan kasih itu, tapi di atas semuanya itu menikmati jamuan pemulihan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali waktu hadirkan itu, kalaupun bukan sekali waktu, berkali-kali waktu hadirkan Mensa Kristi di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, atau di mana saja Tuhan utus. Sebab tidak selalu relasi kita berjalan dengan baik. Oleh karena berbagai-bagai keadaan. Buktinya Simon Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum air berkata. Buktinya murid-murid yang lain lari meninggalkan dia. Apalagi bukti? Banyak. Tapi Yesus menggelar Mensa Kristi, menjamu murid-muridnya, memberi pemulihan bagi mereka. Dan itu dimulai dari meja makan. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan meja minum ya, meja makan. Meja makan, duduk bersama sebagai orang bersaudara. Melepaskan semua hal yang pernah terjadi yang buruk di masa lampau, dan mari kita bersatu dan berdamai. Itu makna Mensa Kristi. Yesus menyertai, memberkati, dan menjamu para murid. Sekarang tugas kita menjamu mereka yang mungkin dekat, tapi hati sedang jauh karena sesuatu terserah. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin. Persembahan ujian kuartet Bapak Anies Maswe, Bapak Iman, Bapak Jek, Bapak Elia, dipersilakan melanjutkan pemberitaan ini.